Syekh Zakaria An-Atsari adalah murid dari Ibnu Hajar Asqalani dan guru dari Ibnu Hajar Haytami. Beliau adalah guru dari salah satu wali Songo. Siapakah beliau? Yuk simak video ini hingga tuntas. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir pada sekitar tahun 1402 Masehi. Beliau merupakan putra dari pasangan Sultan Hud dan Dewi Rara Santang. Ayah beliau merupakan penguasa Bani Ismailiyah yang sekarang adalah Mesir dan Palestina. Sementara ibunda beliau merupakan putri Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Sunda. Kisah kelahiran Sunan Gunung Jati dimulai dari kisah Dewi Rara Santang yang mendapat jodoh ketika sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ketika menikah, Dewi Rara Santang dikisahkan mengajukan syarat kepada calon suami, yaitu apabila Dewi Rara Santang melahirkan seorang putra, maka putra tersebut harus tinggal di tanah leluhurnya, yaitu tanah Sunda. Dengan niatan nantinya sang putra bisa menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Syarat tersebut kemudian disanggupi oleh Sultan Hud. Berjalannya waktu, Dewi Rara Santang akhirnya mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak pertama yang ternyata berjenis kelamin laki-laki. Dan putra pertama yang baru dilahirkan kemudian diberi nama Syarif Hidayatullah. Setelah kelahiran Syarif Hidayatullah, ayahanda sangat sayang terhadap putranya. Pesta kelahiran Sunan Gunung Jati dikisahkan digelar dengan besar-besaran. Meriam dibunyikan, bahkan pesta syukuran digelar 3 hari 3 malam. Sunan Gunung Jati kecil menjadi anak yang beruntung. Sebab selain putra seorang pembesar, beliau juga sangat dicintai oleh ayahnya. Bahkan saking cintanya, sang ayah lupa tentang janji terdahulu untuk membiarkan Syarif Hidayatullah hidup di Pulau Jawa. Setelah 2 tahun kelahiran Syarif Hidayatullah, dikisahkan Dewi Rara Santang kemudian melahirkan lagi anak kedua yang diberi nama Syarif Nurullah. Pada umur 7 tahun, Syarif Hidayatullah kecil dibawa oleh ayahnya untuk berziarah ke makam Nabi di Madinah. Pada saat berziarah di makam Nabi inilah Sultan Hud dikabarkan mendapat wisik bahwa kelak sang putra akan menjadi wali di tanah kelahiran ibunya. Barulah kemudian Sultan Hud mengingat kembali akan janji yang pernah diucapkan. Pada usia 12 tahun, Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh ayahnya. Sebagai anak laki-laki pertama, beliau kemudian diangkat menjadi pewaris tahta. Masa kanak-kanak Sunan Gunung Jati dihabiskan dengan belajar dan sangat gemar mengunjungi perpustakaan. Dari seringnya Syarif Hidayatullah membaca buku di perpustakaan, beliau kemudian menemukan sebuah kitab langka. Kandungan kitab tersebut dikisahkan membahas mengenai sosok Nabi Muhammad. Dalam kitab tersebut digambarkan mengenai kesejatian dan riwayat hidup Nabi Muhammad. Setelah sekian lama membaca kitab tersebut, Syarif Hidayatullah dikisahkan tertarik kepada kepribadian Nabi Muhammad. Ia berkeinginan mencontoh sang Nabi, dan karena terlalu mencintai dan mengagumi sosok Nabi, ia kemudian ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketertarikan dan keinginan Syarif Hidayatullah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad kemudian diutarakan kepada ibundanya.
Betapa terkaget-kagetnya Ibunda Syarif Hidayatullah mendengar rengekan anaknya yang ingin berjumpa dengan sang Nabi. Dewi Rara Santang kemudian memberikan penjelasan kepada putranya bahwa Nabi Muhammad telah lama wafat dan dimakamkan di Madinah, jadi tidak mungkin bertemu dengannya. Setelah peristiwa itu, keinginan Syarif Hidayatullah untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad akhirnya dapat diredam oleh sang ibunda. Diredam untuk beberapa waktu, sebab pada saat itu Syarif Hidayatullah memasuki usia remaja. Keinginan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad rupanya timbul kembali. Pada sekitar umur 15-17 tahun, kecintaan Syarif Hidayatullah terhadap nabinya sudah memuncak. Ia ingin mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia pun kemudian meminta izin kepada sang ibunda untuk mengembara mencari Nabi Muhammad. Kali ini Syarif Hidayatullah sudah pintar. Ia sudah bisa berpendapat. Ia pun meyakinkan ibundanya bahwa meskipun Nabi Muhammad telah wafat, namun ia yakin jika Allah mengizinkan ia akan bertemu sang Nabi. Dengan keterpaksaan, dikisahkan ibundanya mengizinkan anak pertamanya untuk mengembara mencari Nabi Muhammad. Setelah mendapat bekal yang cukup, Syarif Hidayatullah remaja kemudian mengembara ke Jazirah Arab untuk mencari sang Nabi. Dari satu tempat ke tempat lain, ia mencari dan ternyata Nabi tidak dapat ditemukan. Setelah 100 hari mengembara, rasa letih Syarif Hidayatullah membawanya tertidur di bawah pohon rindang. Dalam keadaan tidur itulah kemudian Syarif Hidayatullah muda masuk ke dalam alam lain. Ia bertemu dengan Nabi Khidir. Beliau pun kemudian dibawa oleh Nabi Khidir untuk menemui Nabi Muhammad. Syarif Hidayatullah kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau diberikan nasihat oleh Nabi, sekaligus juga diperintahkan oleh Nabi agar melaksanakan ibadah haji dan mencari guru untuk belajar agama. Setelah berjumpa dalam alam mimpi tersebut, Syarif Hidayatullah kemudian terbangun dan merasa puas hatinya karena telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Setelah peristiwa itu, Syarif Hidayatullah kemudian dikisahkan melaksanakan haji dan untuk melanjutkan berguru kepada para ulama yang ada di Timur Tengah. Di antaranya, Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Ibnu Athaillah, dan Syekh Najmuddin Al-Kubro. Sebelum akhirnya beliau pulang ke istana untuk berjumpa ibundanya. Setelah pulang dari mengembaranya yang panjang, hingga ia menjadi seorang dewasa, Syarif Hidayatullah muda kemudian ditugaskan oleh ibundanya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Sunda, di tanah nenek moyangnya. Ibundanya berpesan agar apabila anaknya telah sampai di tanah Pasundan, ia diharuskan terlebih dahulu menemui pamannya bernama Raden Walang Sungsang di Cirebon. Tidak mengherankan jika kemudian di Indonesia mayoritas pemeluk Islamnya bermazhab Syafi'iyah dan secara tasawuf cenderung ke Syaziliyah, karena memang sanad ilmunya berasal dari sana. Demikian sajian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah infonya mohon dimaklumi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.